Tematik kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 1. Sekarang pilih tempat belajar yang nyaman yang jauh dari kebisingan. Kemudian siapkan alat tulis seperti buku tema dan buku tulis. Berdoa sebelum belajar dan tetap fokus. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Adapun pembelajaran yang harus kamu ketahui hari ini adalah yang pertama, menentukan langkah-langkah pembuatan layang-layang. Yang kedua, menemukan manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan manfaatnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ada mobil, motor, truk, pabrik, jet, serta ada banyak gas. Masih ingatkah kamu dari manakah sumber energi benda tersebut berasal? Benar, sumber energi dari benda tersebut berasal dari minyak bumi dan gas. Ya, minyak bumi dan gas merupakan bahan bakar utama dari mobil, motor, jet, dan mesin-mesin di pabrik. Sekarang, bagaimana ya jika energi yang digunakan itu habis? Adakah energi penggantinya? Iya, tepat sekali. Sumber energi yang berasal dari minyak, gas, tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas dan lama-kelamaan akan habis. Kemudian dapat kita ganti dengan sumber energi alternatif atau dapat diperbaharui karena jumlahnya banyak, seperti adanya matahari, angin, dan air. Salah satu energi alternatif adalah angin. Angin dapat membantu layang-layang untuk terbang. Nah, pernahkah kamu bermain layang-layang? Dapatkah kamu membuat layang-layang tersebut? Sekarang mari kita pelajari dengan membaca teks petunjuk berikut. Sekarang buka buku kamu, halaman 97, ayo membaca. Judul teks petunjuk adalah bagaimana membuat layang-layang. Pertama, bahan yang dibutuhkan adalah kertas bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm dan panjang 80 cm. Yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm dan panjangnya 40 cm. Nah, selanjutnya, benang wol, gunting, dan lem. Yang kedua, cara membuat layang-layang. Langkah pertama, letakkan bambu secara menyilang. Ikat bambu menggunakan benang. Kemudian ikat keempat ujung bambu menggunakan benang. Selanjutnya, letakkan ikatan bambu tadi di atas kertas koran dan jiplak. Selanjutnya, tambahkan 2 cm untuk garis yang akan digunting. Sekarang gunting kertas koran tepat di atas garis putus-putus. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu, kemudian tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan koran. Buatlah lubang di tengah, yaitu dekat penyilangan bambu, dan masukkan benang dan ikat ke titik persilangan bambu. Nah, selanjutnya, ikat ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Sekarang layang-layangmu dapat diterbangkan. Ya, layang-layang akan melayang di langit berkat adanya bantuan oleh angin. Angin merupakan salah satu energi alternatif. Masih ingatkah kamu apakah energi alternatif itu? Mari kita ingat kembali. Buka buku temamu, halaman 98. Ayo membaca. Jangan lupa baca teks dengan nyaring dan teliti. Apakah energi alternatif dan energi tradisional itu berbeda?
Iya, energi alternatif dan energi tradisional itu memiliki perbedaan. Energi tradisional itu bersumber dari bahan bakar fosil, contohnya batu bara, minyak, dan gas alam. Sedangkan energi alternatif bersumber dari alam atau tersedia di alam dan tidak akan habis, contohnya matahari, angin, air, dan panas bumi. Mari kita cari tahu jenis energi alternatif beserta manfaatnya. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber utama panas di bumi. Nah, energi panas ini dapat kita manfaatkan untuk memanaskan ruangan dan memanaskan air. Yang kedua adalah angin. Nah, energi gerak angin ini dapat kita manfaatkan untuk menggerakkan perahu layar dan juga kincir angin. Selanjutnya yang ketiga adalah air. Ya, air dapat kita manfaatkan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat adalah energi panas bumi. Iya, energi panas bumi ini berasal dari bawah permukaan bumi yang sangat panas. Kemudian energi panasnya kita sebut dengan energi geotermal yang dapat kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya yang kelima adalah gelombang air laut. Iya, gelombang air laut ini saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energinya ini dapat kita manfaatkan untuk menjadi energi listrik. Yang keenam adalah bio. Bio adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Nah, bio ini terbagi tiga. Yang pertama adalah biodiesel. Biodiesel berasal dari tumbuhan berbiji mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, sawit, dan kacang-kacangan. Nah, minyak dari tumbuhan berbiji ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar solar. Yang kedua adalah bioetanol. Ya, bioetanol ini berasal dari tumbuhan saja seperti singkong, ubi, dan jagung. Nah, olahan dari tumbuhan ini dapat kita manfaatkan sebagai pengganti bensin atau premium bagi kendaraan. Nah, yang ketiga adalah biogas. Ya, biogas ini berasal dari kotoran hewan. Contohnya adalah kotoran sapi. Ya, kotoran sapi ini akan menghasilkan gas dan gasnya sebagai pengganti bahan bakar kendaraan bermotor. Baik, setelah mempelajari sumber energi alternatif dan manfaatnya, buatlah peta pikiran tentang energi alternatif pada buku tulismu. Nah, mind map atau peta pikiran yang kamu buat harus memuat mengenai jenis energi alternatif dan yang kedua, manfaat energi alternatif tersebut. Seperti contoh berikut ini, sumber energi alternatif terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah matahari. Matahari memiliki manfaat yang pertama untuk memanaskan ruangan, yang kedua untuk memanaskan air. Sekarang silakan kamu lanjutkan mengisi peta pikiran yang masih kosong mengenai sumber energi alternatif dan manfaatnya. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, salah satunya adalah buah jarak yang minyaknya dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar kendaraan seperti bensin dan premium. Sekarang buka buku kamu halaman 100, kita lanjutkan membaca teks bacaan dengan judul Minyak Jarak sebagai Sumber Energi Alternatif. Minyak jarak dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif atau biodiesel. Nah, biodiesel ini diperoleh dari tumbuhan jarak yang minyaknya dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi. Minyak jarak memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah minyak jarak dimanfaatkan sebagai minyak pijat. Yang kedua, minyak jarak dimanfaatkan sebagai minyak rambut. Pemanfaatan minyak jarak juga memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan, dimulai dari para petani dalam menanam tanaman jarak hingga panen, kemudian dilanjutkan oleh para ahli dalam mengolah tanaman jarak menjadi minyak. Dilanjutkan dengan proses pengemasan minyak jarak oleh tangan-tangan terampil. Mari kita coba hal baru, ayo berlatih. Tulis pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak.
Tulisanmu harus memuat mengenai manfaat tanaman jarak. Yang pertama sebagai pengganti bahan bakar minyak, yang kedua sebagai minyak rambut, dan yang ketiga sebagai minyak urut. Selanjutnya, kamu juga harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tanaman jarak tersebut. Yang ketiga, kamu tuliskan dampak dari penggunaan tanaman jarak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Ya, hari ini kita telah mempelajari banyak hal. Dapatkah kamu menyebutkan kembali apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, menentukan langkah-langkah pembuatan layang-layang. Yang kedua, membuat layang-layang. Yang ketiga, manfaat energi alternatif. Nah, yang terakhir, pemanfaatan tanaman jarak. Ternyata waktu belajar kita telah habis. Sekarang ikuti lagu berikut bersama-sama sambil merapikan alat tulismu. Waktu belajar bersama selesai. Tutup bukumu, rapikan bukumu, berdoa.